tamu kami, Kak Lili Sartika SPD. Jadi pada hari ini kami akan membuat podcast yang bertema Hari Guru Nasional. Nah, temanya itu adalah kisah guru hebat, muda, berprestasi, dan menginspirasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk para permisa yang ada di rumah atau masih di sekolah mungkin, yang lagi berduduk santai untuk menyaksikan podcast kami pada hari ini. Jadi ini merupakan podcast dari kelompok 8 untuk memenuhi mata kuliah manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Joharis Lubis MM MPD. Tentunya pada hari ini kami mengangkat tema yang sangat sesuai dengan hari ini, yaitu Hari Guru Nasional tahun 2024. Jadi pada hari ini temanya yaitu adalah kisah guru hebat, muda, berprestasi, dan menginspirasi. Tentunya hari ini kami ada narasumber Kak Lili Sartika SPD selaku guru di SMA Negeri 21 Medan. Halo Kakak, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Nah, jadi Kak Lili ini merupakan Duta Inspirasi Indonesia mewakili Sumatera Utara tahun 2024 serta Duta Pendidikan Indonesia tahun 2022. Jadi fun fact aja nih ya, saya ini kenal Kak Lili karena pernah berkolaborasi di Sanggar Edukasi Sejuta Manfaat milik Kak Lili. Jadi saya selaku dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada saat itu melakukan program di HMJ, namanya HMJ Mengajar di Sanggar Sastra Edukasi Sejuta Manfaat. Nah, dari situlah saya mengenal dengan narasumber kita pada hari ini yang tentunya sangat hebat dengan rekam jejak yang sangat berkesan tentunya untuk kita. Jadi mungkin kita ingin nih kenalan dengan Kak Lili lebih jauh lagi. Yang pertama kali ya, dari sudut Kak Lili sebagai seorang guru. Jadi nih Kak, apa yang membuat Kakak memilih profesi sebagai guru bahasa Indonesia? Oke, sebenarnya nih fun fact lagi nih. Jadi kalau dikatakan kenapa sih mau jadi guru dan kenapa memilih jurusan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, jalan saya menjadi seorang guru pertama kali adalah ketika saya SD, saya sering kali bermain memerankan profesi sebagai guru, layaknya seorang guru. Kemudian berlanjut ke SMP, pada saat SMP, guru agama Islam saya mengatakan bahwa kadangkala profesi kita nantinya adalah apa yang kita pilih ketika kita bermain masa kanak-kanak, profesi apa yang kita pilih. Dan sejak itu saya berpikir bahwa ternyata guru adalah passionnya saya. Maka ketika di kelas 3 akhir waktu SMP, saya memutuskan untuk benar-benar nih mengambil jurusan pendidikan, ya kan? Kemudian saya mengenal potensi saya ternyata ada di bahasa Indonesia. Mulai kelas 1 hingga kelas 3 SMA, saya berusaha belajar dengan giat, mengambil jalur undangan tempat saya jalur saya untuk lulus di PTN, dan alhamdulillah akhirnya salah satu pilihan saya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNIMED. Saya lulus di sana. Hingga saat ini saya merasa profesi guru ini adalah profesi yang paling tepat untuk saya. Oh, benar. Jadi Kak Lili ini masuk di jurusan bahasa Indonesia bukan rasa keterpaksaan ya Kak? Bukan. Jadi emang murni dari diri sendiri, maka saya merasa di situ ada passionnya nih. Jadi kalau Kakak nih sekarang mengajar di mana Kak? Di SMA Negeri 21 Medan. Boleh ceritain nggak dari Kakak mungkin setelah wisuda nih perjalanan Kakak menjadi guru di SMA Negeri 21 Medan. Apakah sebelum di SMA Negeri 21 Medan Kakak ada dulu nih mengajar di tempat lain atau udah langsung di SMA Negeri 21 Medan Kak? Oke. Sejak saya wisuda di November 2022, pertama kali saya mengajar itu di SMP Islam Nur Ihsan. Itu SMP yang basicnya full day. Kemudian saya lanjut mengajar di SMK Negeri 4. Namun di SMK Negeri 4 ini hanya 3 bulan karena posisi saya menjadi guru pengganti. Tapi 3 bulan itu sangat berkesan bagi saya
karena saya mengajar anak-anak SMK dengan background yang berbeda lagi tentunya. Kemudian pada akhirnya saya bertemu di SMA 21 di tahun 2023 akhir. Saya mengajar hampir 1 tahun, kalau dihitung hingga saat ini. Saya dapat banyak pengalaman juga di sana tentunya, dari guru-guru senior yang hebat. Kemudian dari anak-anak juga saya banyak belajar, banyak sekali potensi yang ada di sana, dan saya sangat enjoy mengajar di sana karena banyaknya ilmu dan pengalaman yang hingga saat ini saya dapatkan. Jadi di SMA Negeri 21 itu juga dikatakan sebagai tempat favoritnya saya gitu, karena disitulah saya bertumbuh hingga saat ini menjadi seorang guru. Wah, luar biasa ya Kak Lili sebagai guru bahasa Indonesia ya Kak di SMA Negeri 21 Medan. Jadi kalau Kakak nih sebagai guru, hari ini kan Hari Guru Nasional ya Kak. Sebagai seorang profesional guru nih, melihat Hari Guru Nasional itu seperti apa sih Kak? Oke, Hari Guru Nasional. Hari Guru ini merupakan momentum ya tentunya bagi guru sehingga dirayakan seperti itu. Tapi balik lagi, setiap hari itu adalah harinya guru. Kenapa? Karena setiap harinya lah dia mengajar, menambah ilmu dan pengetahuan bagi anak-anak bangsa. Gitu. Tapi inilah momen di mana kita mengingat bahwa guru itu merupakan sosok yang sangat berperan penting juga untuk kemajuan bangsa. Hingga sampai saat ini ya Hari Guru Nasional ke-79, kita juga harus ingat juga kalau dalam pendidikan itu ada yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Dari situ juga kita harus mengingat bahwa pendidikan itu semakin mekar gitu. Berkat adanya beliau juga salah satunya sebagai orang yang dikenal Bapak Pendidikan. Nah, kalau tagline yang paling saya suka itu adalah guru itu ibaratkan kata-kata ini, Ingarsa Sumtalada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Guru itu sebagai inspiratif bagi orang lain, guru itu yang memotivasi, guru itu yang mengayomi. Jadi guru itu bukan hanya sekadar mengajar, tapi lebih dari itu. Seperti itu. Ya, saya sangat setuju nih pendapat dari Kak Lili kalau walaupun hari ini diingati sebagai Hari Guru Nasional, bukan berarti kita hanya hari guru nih hari ini nih, tapi setiap hari adalah Hari Guru. Lalu nih kita tadi ada fun fact nih. Pertama, Kak Lili adalah seorang founder, pendiri dari Sangga Sastra Edukasi Sejuta Manfaat. Jadi kita beralih dulu ke sini tentang latar belakang kakak ya. Apa yang menginspirasi kakak? Oh, kayaknya aku mau bikin sanggar ini nih. Terus tuh untuk apa sih kak? Oke, Sanggar Sastra Edukasi Sejuta Manfaat. Sanggar itu merupakan advokasi program kerjanya kakak ketika kakak mendaftarkan diri sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara. Sebenarnya sebelum itu pun kakak sudah terpikir untuk membangun sebuah sanggar, namun belum ada keberanian untuk mewujudkannya. Dan itu pun diinisiasi karena sebelumnya kakak menonton webinarnya dari Kak Shirley Annavita. Di situ beliau mengatakan sebenarnya pemuda itu bukan mengikuti arus, tapi menciptakan arus. Maka ciptakanlah arus itu, jadilah orang yang menjadi pencipta sebuah produk itu. Seperti itu, jangan hanya menikmati. Nah, dari situlah kakak memberanikan diri, orang lain bisa, tentu aku juga harus bisa. Seperti itu, kuncinya adalah mau, yakin, dan mampu. Nah, kemudian ketika kakak menekankan untuk membuat Sanggar Sastra Edukasi itu pada saat mendaftarkan diri sebagai Duta Pendidikan, di situ kakak benar-benar menekankan bahwa ini harus jangka panjang, tidak hanya sekadar karena ikut itu, tapi kakak jadikan itu momen yang pas untuk kakak memberanikan diri mewujudkannya. Maka hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun Sanggar Sastra Edukasi Sejuta Manfaat dan sudah menggait 100 lebih relawan, kemudian dari kalangan mahasiswa dan dosen. Jadi kakak rasa siapapun sebenarnya bisa mendirikan sanggar seperti itu. Dan itu balik lagi, kakak merasa kenapa itu harus didirikan, karena di lingkungan kakak sebenarnya harus ada nih wadah yang pas untuk membuat anak-anak di lingkungan kakak itu nyaman untuk belajar, agar karakter mereka terbentuk, kemudian juga mereka terbiasa untuk berliterasi seperti itu. Ya, jadi dari yang Kak Lili ungkapkan kalau anak muda itu jangan hanya mengikuti arus ya teman-teman, tapi ia menciptakan arus. Jadi Kak Lili tadi bilang kalau awalnya nih sebagai program kerja ya Kak di waktu Kakak jadi Duta Pendidikan.
tapi sebelumnya emang sudah terpikir, hanya momennya seperti ini momen yang tepat untuk menjalankan hal yang sudah di wishlistkan mungkin ya, ingin membentuk sebuah sanggar edukasi sejuta manfaat. Tadi juga Kak Lili bilang ini udah mengundang banyak relawan ya Kak dari tingkat mahasiswa. Itu boleh diceritakan nggak siapa-siapa saja yang sudah bekerja sama di sanggar ini Kak? Oke, di sanggar itu kalau sekarang itu udah hampir terhitung 2 tahun ya. Jadi kami pernah bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni HMJ-nya, kemudian ada pengabdian masyarakat juga tentunya dari dosen, dan itu dari mahasiswa FBS juga. Kemudian ada komunitas Masjid dan Zilenial, itu yang terdiri dari beberapa universitas, bahkan ada yang sudah bekerja juga di situ, di komunitas itu. Kemudian ini PMM. Nah, di PMM inilah yang paling banyak relawannya. Jadi PMM tahun 2023 dan tahun 2024 ini bergabung di Sanggar Sastra Edukasi, tempat mereka mengabdi dalam program pengabdian masyarakatnya mereka. Jadi itulah yang pernah bekerja sama dengan kami. Bahkan dokter gigi, ya kan, calon dokter gigi dari Universitas Sumatera Utara juga ikut gitu bekerja sama dengan kami memeriksa gigi anak-anak. Jadi sebenarnya Sanggar Sastra Edukasi Sejuta Manfaat ini bukan hanya sekadar sastra yang diajarkan atau bukan hanya sekadar literasi, tapi sebenarnya luas cakupannya. Bahkan di Masjid dan Zilenial juga ada mengajarkan ilmu agama Islam juga kepada mereka. Jadi walaupun namanya Sanggar Sastra ya teman-teman, tidak hanya berfokus pada sastranya saja, tapi membuka ruang untuk siapapun yang ingin bergabung, berkolaborasi di Sanggar Sejuta Manfaat ini. Kali ini boleh nih, ayo kita diajak gitu ya. Tentunya ada tantangan nih Kak, dari sebelum mendirikan, sesudah mendirikan, atau mempertahankan udah 2 tahun ini. Apa sih Kak tantangan yang Kakak hadapi selama itu berlangsung? Oke, kalau tantangan ya pasti setiap apapun yang kita jalankan dan kita pilih itu pasti ada tantangannya. Kalau sebelum mendirikan, balik lagi tantangannya itu ada di internalnya diri kakak sendiri gitu, yang belum yakin bahwa ini bisa diwujudkan gitu. Ternyata ketika dimulai bisa diwujudkan seperti itu. Hanya kuncinya di kakaknya nih, mau nggak bergerak gitu, jangan takut-takut begitu. Tapi dengan adanya momentum yang tepat tadi juga, sehingga kakak berani gitu melakukannya. Itu tantangannya di diri kakak sendiri sebelum kakak mendirikan sanggar. Kemudian setelah kakak mendirikan sanggar dan setelah keberjalanan sanggar ini, ya kan, kakak menilai bahwa sepertinya, ya kan, dengan kondisi anak-anak yang ada di gangnya kakak, di lingkungannya kakak, kalau diadakan di lapangan itu sepertinya, apalagi lapangan yang ada di daerah kakak itu kan hanya masjid ya, lapangan masjid gitu, sehingga tidak sesuai juga kadang-kadang dengan kondisi anak-anak yang sangat aktif tadi itu gitu, sehingga kakak memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sanggar itu di rumah saja. Ya balik lagi, kalau di rumah keterbatasan itu di tempat gitu, tetapi mereka tetap enjoy gitu karena mereka merasa senang belajar di Sanggar Sastra Edukasi Sejuta Manfaat. Jadi kakak rasa keterbatasan itu tidak jadi penghalang bagi kakak, ya kan, untuk terus maju melangkah mendirikan sanggar ini, melanjutkan estafet perjuangan sanggar ini bersama Kak Meli tentunya ya, sebagai co-founder yang senantiasa membantu kakak juga dalam keberjalanan Sanggar Sastra Edukasi Sejuta Manfaat. Kenapa ada kata sejuta manfaat? Balik lagi tadi yang kakak bilang bahwa tidak hanya sekadar sastra yang diajarkan, namun banyak hal bisa diajarkan di sana. Maka kami terbuka gitu bagi relawan dari kalangan apapun itu bergabung bersama kami gitu, ikut mengajar bersama adik-adik. Kemudian juga banyak nih Kak, buku donasi dari para komunitas atau relawan, sehingga sanggar semakin kaya akan buku dan mereka pun semakin senang untuk membaca. Kadang-kala mereka datang sendiri ke tempat saya, "Kak, ada buku Kak, mau baca buku ini Kak." Bahkan mereka sendiri yang minta gitu, nggak dipaksa untuk baca. Jadi kakak rasa anak-anak ini bukan nggak mau belajar, tapi mereka butuh media yang tepat, butuh sarana yang tepat untuk belajar, untuk mereka nyaman untuk belajar. Baik ya, jadi dari kata Kak Lili tadi, sebenarnya tantangan itu tidak hanya pada orang lain ya, tapi dari diri kita sendiri. Kita tuh jangan takut mencoba,
dan jangan takut untuk memulai. Jadi kalau kita sudah bisa berani mencoba, pasti ada aja jalannya. Jadi tadi Kak Lili bilang mungkin keterbatasan tempat ya. Cuman karena melihat antusias dari anak-anaknya ya Kak, jadi cukup terobatin. Mereka juga senang dimanapun mereka belajar, mereka dapat menyesuaikan dengan tempat. Jadi ya belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja tentunya. Tadi kakak ada ngomongin tentang Kak Meli. Ini boleh ceritakan Kak dari peran Kak Meli serta dari mana bisa berdua jadinya Kak sebagai tulang punggung dari Sangga Sastra Edukasi Sejuta Manfaat ini. Oke, jadi Meli Miranda namanya ya kan. Nah, Meli Miranda ini adalah adik tingkatnya kakak di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian beliau juga duta literasi, beliau juga duta inspirasi. Nah, karena sama nih visi misinya kami gitu ya kan, sehingga pikiran kami ini satu arah nih, sehingga kakak merasa bahwa Meli bisa membantu kakak gitu dalam menjalankan sanggar ini. Balik lagi, kalau kita menjalankan sendiri itu tidak semeriah, tidak semenyala kalau berkolaborasi ya kan. Maka kakak ajaklah Meli untuk berkolaborasi dan Meli itu sangat senang gitu. Bahkan ketika Meli datang ke lokasinya kakak, ke lingkungannya kakak, dia diteriakin tuh sama anak-anak, Kak Meli, dan seperti itulah anak-anak gitu. Sudah berkesan di hatinya bagaimana sanggar itu berjalan. Bahkan mereka sendiri tuh yang kadang-kadang nagih, Kak, kapan lagi ada sanggar seperti itu. Jadi kakak merasa bahwa oh ternyata sanggar itu berkesan bagi anak-anak di lingkungan ini seperti itu. Nah jadi sendiri tuh tidak enak ya teman-teman, enaknya tuh berdua ya, berkolaborasi agar menciptakan sesuatu yang kalau sendiri aja bisa keren, berdua apalagi gitu ya Kak. Jadi bisa kata Kak Lili tadi, ini salah satu program yang awalnya dari Duta Pendidikan ya Kak di tahun 2022. Ini kita boleh cerita tentang Duta Pendidikan Kakak dulu nggak Kak? Boleh. Jadi kakak nih sebagai seorang duta pendidikan tahun 2022 melihat kondisi pendidikan khususnya di Sumatera Utara ini bagaimana? Oke, kalau dikatakan pendidikan ya, kemarin saya sewaktu mengabdikan diri sebagai duta pendidikan, saya pernah terjun ke lapangan ke daerah pinggiran Sungai Deli. Di situ ada salah satu sanggar namanya Sasude, Sanggar Sungai Anak Deli kalau tidak salah. Nah di situ kakak belajar banyak hal nih tentang pendidikan. Ternyata di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan yang dikenal dengan kota besar, ternyata pendidikan itu belum merata seperti itu. Masih banyak anak-anak di lingkungan itu yang butuh perhatian akan pendidikan. Bahkan ada yang memilih untuk lebih nyaman turun ke jalan, ke lampu merah. Tahulah kan kalau ke lampu merah ngapain? Dia merasa lebih nyaman di sana. Alasannya kenapa tidak mau belajar, bahkan dia sudah diberikan beasiswa waktu itu. Kenapa? Karena dia pikir bahwa ketika dia belajar banyak orang yang membuli dia dan dia tidak merasa nyaman di sekolah, sehingga dia memilih untuk bekerja di lampu merah itu, memilih untuk mencari uang. Padahal di usia dia seharusnya ia belajar, bukan mencari uang seperti itu. Dan jadinya kakak berpikir bahwa pendidikan itu tidak merata, bukan hanya di desa-desa terpencil ternyata. Ternyata di Medan ini juga masih banyak yang masih ada gitu ya kan, orang yang belum merasakan pendidikan seperti itu. Ada yang karena keterbatasan ekonomi, bahkan di sekolah yang kakak tahu gitu kan, ada beberapa guru yang sharing, curhat gitu kan, ada yang keluar dari sekolah gitu. Selain karena keterbatasan ekonomi, dia merasa bekerja ya kan, mencari uang itu lebih menguntungkan bagi dia pada saat ini gitu, karena kondisi terdesak ekonomi ini tadi gitu. Maka ya kita harus kembali menyadarkan diri gitu ya, bahwa ketika kita sudah mengenyam pendidikan yang tinggi, bersyukurlah kita gitu. Jangan sampai pendidikan tinggi ini malah membuat kita melupakan gitu, masih banyak orang-orang yang tidak bisa merasakan manisnya pendidikan. Maka berjuanglah, khususnya juga anak-anak sekolah gitu. Kalau saat ini kalian sedang menempuh pendidikan, mungkin prosesnya memang kadang-kadang ngantuk gitu ya di sekolah, tapi yakinlah gitu, masih banyak orang yang ingin ada di posisi kalian. Jadi sebenarnya kondisi pendidikan di Sumatera Utara nih ya teman-teman, khususnya di Kota Medan ini
cukup memprihatinkan ya Kak. Walaupun kota Medan besar nih, kota besar, tidak perlu harus ke desa-desa nih yang belum dapat, tapi ternyata di kota di sekitaran kita juga belum merasakan pendidikan yang sama gitu. Mungkin dari faktor tadi Kak Lili bilang keluarga, ekonomi, serta edukasi nih, karena mungkin dia merasa dengan mencari uang itu lebih menguntungkan bagi dia. Karena apa? Karena selain faktor lingkungan, dia belum teredukasi untuk seberapa penting pendidikan ini untuk dia dan kehidupannya di masa depan. Karena dia berpikir tentang kehidupannya pada saat itu saja ya Kak. Dia mencari bekerja dan meninggalkan pendidikan dia. Jadi Kak, di Duta Pendidikan itu Kak, kira-kira program-program apa saja nih Kak yang sudah Kakak lakukan bersama mungkin teman-teman dari Duta Pendidikan, Kak, boleh diceritain? Oke, jadi kami juga pernah ya ke Kuala Besar, Desa Kuala Besar, lokasinya di daerah pesisir Langkat. Di situ kakak juga malah menemukan fenomena baru. Di sana tidak ada sekolah jenjang SMA, yang ada SMP. SD, SMP kalau kakak tidak salah ingat ya, karena waktu itu di 2022. Hanya anak SMP dan SD di sana. Gitu. Pada akhirnya, bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, mereka harus keluar dari desa. Menyeberang lautan tentunya, seperti itu kan. Bagi mereka yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Mereka harus keluar dari desanya. Nah, tetapi banyak juga gitu yang memilih untuk menjadi nelayan, sama seperti orang tuanya. Karena kan di daerah pesisir, mata pencahariannya di sana mayoritas adalah seorang nelayan, seperti itu. Sehingga muncul fenomena baru lagi yang temukan di sana. Oh, ternyata di daerah pesisir seperti ini sekolahnya tidak seperti yang ada di Medan gitu. Ternyata di sini hanya jenjang SMP, bahkan ada yang memilih untuk tidak mau sekolah gitu. Balik lagi ya, itu ada di personality ya kan, kemudian itu juga ada di edukasi, dan itu juga harus membutuhkan perannya pemerintah gitu. Bagaimana caranya agar anak-anak di sana lebih mudah menempuh pendidikannya, terutama jenjang SMA tadi ini gitu. Jadi mereka harus keluar dari desa gitu kalau mau melanjutkan SMA. Jadi ternyata di wilayah Sumatera Utara sendiri Kak, di wilayah-wilayahnya itu tidak hanya faktor ekonomi yang menghambat ya Kak, tapi dari pemerintah itu sendiri belum menyediakan layanan tersebut ya Kak, seperti sekolah SMA saja tidak ada, apalagi perguruan-perguruan tinggi di lingkungan mereka. Jadi untuk itu mereka harus pindah ke lingkungan yang lebih mumpuni untuk mereka memperoleh tersebut. Jadi ya kadang karena keterbatasan itu ya mereka jadi memilih untuk menetap saja dan melanjutkan pekerjaan orang tua dari mereka ya Kak. Kita sudah beranjak dari pengalaman dan cerita Kak Lili di Duta Pendidikan. Kita ingin nih cerita tentang Kak Lili sebagai Duta Inspirasi mewakili Sumatera Utara tahun 2024. Jadi ini baru-baru banget nih ya Kak. Iya, betul. Ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan karena saya juga deg-degan nih ngomong sama Duta Inspirasi Indonesia nih. Aduh. Kak, boleh diceritain Kak, dari mungkin itu kan mewakili Indonesia kan Kak, jadi mungkin itu ada tingkatan-tingkatannya, gimana perjalanan Kakak bisa mewakili Sumatera Utara di Duta Inspirasi Indonesia? Oke, di Duta Inspirasi Indonesia ini ya kan, kakak ada di batch 12 kemarin. Jadi Duta Inspirasi Indonesia itu pengabdiannya selama 3 bulan. Jadi waktu itu kakak sudah menjadi seorang guru nih, mendaftarkan dirinya. Tapi balik lagi kakak berpikir bahwa kalau kakak ikut ini, kakak merasa bisa nih melaksanakannya. Tentunya bisa gitu, karena di Duta Pendidikan aksesnya itu melalui digital atau Zoom. Tapi di Duta Pendidikan, di Duta Inspirasi ini, mohon maaf, kakak menemukan banyak hal baru juga di sana. Walaupun Zoom, banyak amunisi yang kakak dapatkan di sana melalui pelatihan. Jadi ada 20 coaching dari orang-orang atau narasumber ternama yang dapat membangkitkan motivasi, karena balik lagi kami sebagai Duta Inspirasi harus bisa menginfluence orang berbuat baik, seperti itu. Jadi di Duta Inspirasi ini kakak mendaftar di bulan Februari, kemudian alhamdulillah di Februari akhir kakak dinyatakan lulus sebagai Duta Inspirasi Sumatera Utara batch
12. Jadi penyisihannya itu langsung mereka ambil, misalnya yang daftar dari Sumatera Utara ada sekian orang gitu, langsung diambil 2 saja gitu, putra dan putri masing-masing. Begitu juga provinsi lain. Jadi pengumumannya itu langsung diambil 2 orang ini tadi dengan nilai yang tertinggi barangkali atau melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian setelah itu diumumkan 1 Maret kakak dilantik, kemudian 3 bulan kemudiannya kakak gradu, artinya sudah dapat menuntaskan program-program dengan baik. Nah, setelah itu kakak mendaftarkan sebagai seorang fasilitator Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch 13, dan kemudian diumumkan lagi kakak juga terpilih menjadi Vice Project Director, artinya sebagai wakil yang mengurus Duta Inspirasi Indonesia Batch 13, seperti itu. Jadi di situ juga akan mendapatkan banyak pengalaman baru, terutama di bidang leadership, dan kakak jadinya tahu, oh begini rasanya mengelola sebuah ajang dengan skala nasional. Seperti itu. Banyak hal-hal kecil pun harus kakak perhatikan. Kemudian kakak jadi banyak ketemu orang dengan berbagai macam latar belakang, karena berbagai macam provinsi juga tentunya. Ada orang yang dari timur sana gitu, dengan menceritakan berbagai macam pengalamannya di sana, kondisi di sana, terutama tentang pendidikan juga. Oh ternyata ikut Duta Inspirasi ini membuat kakak lebih besar gitu wawasannya, lebih terbuka lagi mindsetnya tentang berbagai macam hal, karena kami berasal dari berbagai macam latar belakang gitu. Bahkan ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi seorang staf di kantor BUMN, kemudian ada yang kerjanya di bidang hukum, kemudian ada yang masih mahasiswa tapi sudah menjadi mahasiswa berprestasi, ada yang sedang proses gitu untuk melanjutkan studinya melalui LPDP S2 dan dinyatakan lulus di luar negeri begitu. Jadi kakak berpikir bahwa oh di sini tempatnya sangat luar biasa untuk kita termotivasi dari orang-orang yang kita kenal tentunya. Dan dari situ pula kakak berpikir bahwa oh ternyata media sosial ini bukan untuk menikmati konten-konten orang aja gitu, tetapi kita harus menjadi orang yang memproduksi konten-konten itu. Jadi jangan hanya jadi penikmat seperti itu. Kakak sadar kemarin itu waktu di coaching ada pelatihan di situ berbicara tentang menginfluence orang, berbicara tentang media sosial. Dari situ terbangkit lagi kan, termotivasi lagi, kakak membuat konten-konten yang sekiranya tujuannya untuk mengedukasi gitu, bukan untuk terkenal ya, tetapi untuk mengedukasi. Jadi jumlah penonton, jumlah like atau jumlah komen itu bukan menjadi tolak ukur, tapi bagaimana cara kita menciptakan konten itu. Nah di situ kakak juga belajar bagaimana menginfluence orang melalui media sosial. Nah alhamdulillah gitu kan, ketika kakak membuat konten-konten itu gitu kan, ada yang DM, bahkan kakak tidak tahu nih, tidak kenal sebelumnya gitu, dari kampus luar bahkan gitu kan, kakak keren banget, termotivasi bla 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 bla. Balik lagi gitu kan, semua orang sebenarnya bisa memotivasi orang lain, hanya bagaimana dia menunjukkan caranya untuk memotivasi orang, seperti itu. Sama halnya kayak mungkin orang lain sebenarnya ada yang lebih keren lagi gitu kan, tapi dia tidak menunjukkannya. Tapi kakak berpikir bahwa kalau kakak tunjukkan di media sosial, mungkin hal-hal yang dapat mengedukasi orang lain akan lebih luas gitu cakupannya gitu, siapapun bisa melihatnya, karena kan media sosial itu kan siapapun yang bisa menggunakannya dimanapun gitu. Jadi kakak berpikir bahwa media sosial ini bisa lebih masuk juga gitu dalam hal menginspirasi orang lain, seperti itu. Itulah perjalanannya kakak di Duta Inspirasi Indonesia. Orang-orangnya juga hangat-hangat sekali, humble sekali, walaupun punya prestasi yang luar biasa, tapi mereka sangat humble gitu. Bahkan sampai sekarang tetap terjalin gitu komunikasinya setelah jadi.
Tadi Rika dengarkan kak, kakak mendaftar di Duta Inspirasi ini ketika kakak sudah menjadi seorang guru nih kan kak. Antara waktu kakak sebagai seorang tenaga pendidik dan Duta Inspirasi, bagaimana cara kakak mengatur hal tersebut kak? Apakah kadang karena kakak ikut ajang ini, bahkan kakak sudah menjadi pengelola gitu ya kak, ini dapat mengganggu kakak dan waktu kakak ketika kakak menjadi seorang pengajar kak? Oke, jadi kan kalau di Duta Inspirasi Indonesia, basic kegiatannya itu paling tidak malam tuh setelah maghrib. Nah, jadi di situ kakak bisa membalanskan waktu kakak, mengatur waktu kakak. Ya walaupun terkadang banyak tantangannya ya, balik lagi. Kita punya waktu 24 jam. 24 jam ini ya harus dimanfaatkan dengan baik. Ya gak jarang kakak menemui tantangan-tantangan. Bahkan kadang-kadang di momen tertentu itu ada yang bentrok gitu jadwalnya. Ya tapi kita harus bisa mengukur nih mana yang lebih urgent seperti itu, skala prioritas. Kita harus lakukan skala prioritas ini. Kadang-kala juga di Zoom ya kan, walaupun di Zoom itu di Duta Inspirasi Indonesia itu harus open kamera seperti itu, dan tidak boleh off cam kecuali memang sudah izin atau dengan keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk on cam seperti itu. Jadi sangat terasa juga kehangatannya di sana, terus juga sangat dapat gitu ilmu-ilmu yang diberikan melalui coaching-coaching itu tadi. Pokoknya di Duta Inspirasi Indonesia kakak lebih terbuka gitu mindsetnya tentang apapun seperti itu, tentang berinteraksi dengan orang lain juga kakak jadinya lebih terbuka gitu. Ternyata kalau mereka berkomunikasi orang-orang timur seperti ini, ternyata orang-orang di daerah Jawa seperti ini berinteraksinya seperti itu. Jadi banyak sih pengalaman terkait manajemen waktu itu juga tadi. Dari situ juga kakak jadinya belajar gitu bagaimana cara mengatur waktu. Ya mengatur waktu itu sulit ya kan, tapi ya kita harus bisa memilih gitu atau skala prioritas gitu, mana kerjaan yang lebih urgent untuk kita selesaikan. Jadi itu ya teman-teman, tips atur waktu ala Kak Lili. Jadi kita juga kalau kita sudah mempunyai profesi nih, Kak Lili kan sebagai seorang guru, ternyata kita masih bisa nih aktif dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ya salah satunya Kak Lili nih sebagai seorang Duta Inspirasi Indonesia. Ternyata ketika kita sudah mencapai profesi kita masih bisa mendapat impact untuk orang lain, tapi dari hal lain. Mungkin Kak Lili memanfaatkan media sosial nih. Ternyata penonton itu tidak hanya menjadi tolak ukur, kita bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk mana tahu nih ada siswanya yang menonton satu video menjadi dapat apa manfaat gitu ya, karena menonton itu kita tidak tahu dari mana orang mendapat manfaat gitu ya, dari mana saja. Jadi buat teman-teman, media sosial itu bisa sangat amat kita manfaatkan ya. Kita bikin konten-konten yang bermutu tentang pendidikan, apa saja, pokoknya yang mengajak kepada kebaikan itu bisa banget ya. Kan tadi Kak Lili sudah berbagi tentang Duta Inspirasi. Kira-kira kakak ada ngerasa nggak sih karena kakak sebagai seorang Duta Inspirasi nih, kakak merasa kayak berat gitu pandangan orang, aku kan seorang Duta Inspirasi, jadi kayak ada keberatan gitu karena tanggung jawab dari pandangan orang-orang gitu Kak. Kira-kira bagaimana? Oke, jadi kalau dikatakan seorang duta pasti orang berpikir bahwa sosok yang bisa menjadi influencer gitu kan. Memang benar gitu, menjadi seorang duta itu ada beban tanggung jawabnya tersendiri seperti itu. Tapi balik lagi itu jadi pengingat juga gitu bagi kita bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku. Jadi kakak tidak merasa itu beban, tapi kakak merasa itu adalah sebuah pengingat bagi kakak jika kakak melakukan sesuatu gitu. Jangan sampai melakukan sesuatu yang malah mencederai diri kakak sendiri atau bahkan mencederai organisasi-organisasi yang terpaut gitu dengan kakak seperti itu. Jadi itu lebih menjadi pengingat gitu bagi kakak untuk berbuat yang sebagaimana mestinya gitu, sesuai dengan baik. Jadi ternyata pepatah yang mengatakan kalau kita main sama tukang minyak wangi kita bakal keciprat nih wanginya, itu benar ya. Jadi dimanapun kita bergabung, kalau itu hal yang berdapat impact baik pada kita, pasti itu juga akan menjadi pengingat kita untuk
aku kan tergabung dalam ini nih, jadi untuk mengingatkan kita untuk menghindari lah hal-hal yang kurang bagus gitu, jadi pengingat kita. Baik kak, tadi udah kita udah cerita nih kak dari perjalanan kakak mendirikan Sanggar Edukasi Juta Manfaat, terus kakak nih sebagai seorang duta pendidikan, terus juga sebagai duta inspirasi. Kakak nih melihat era digital sekarang kak sebagai seorang guru ini bagaimana? Apakah sebenarnya media sosial ini tuh ngasih impact yang baik nggak kak untuk seorang siswa, atau malah hal tersebut bisa mereka tuh bisa mengakses karena terlalu luas ya kak, jadi tuh bisa kita tidak tahu mereka tuh mengakses apa saja kak. Oke, baik. Jadi kalau ditanya bagaimana sih pandangan kakak sebagai seorang guru terkait sosial media yang digunakan oleh siswa juga ya saat ini. Nah, balik lagi ya. Pertama, untuk sosial media sebenarnya gadget ini adalah pisau bermata dua gitu, tergantung personalitinya mau buat untuk apa, kebaikan atau keburukan, untuk dirinya atau untuk orang lain juga seperti itu. Nah, kemarin waktu perayaan Hari Guru di SMA 21 ada lomba debat, mosinya tidak jauh-jauh dari ini, tentang sosial media dan siswa, seperti itu, penggunaan gadget bagi siswa, bagi anak. Nah, ketika mereka diberikan mosi ini luar biasa, ternyata pandangan mereka sangat luas gitu terkait media sosial ini. Mereka mengatakan bahwa media sosial ini sebenarnya banyak dampak baik untuk kita. Tergantung kita bagaimana cara kita menggunakannya. Dari itu kakak bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata sebenarnya anak-anak ini tahu fungsi media sosial itu bagaimana semestinya. Tuh, tapi ya balik lagi mungkin karena faktor eksternal ya kan yang membuat mereka membuka hal yang tidak diinginkan, kemudian menjadikan sarana media sosial ini hal yang buruk seperti membuka situs yang tidak baik, kemudian judi online, trading dan seterusnya. Nah, jadi kalau dikatakan mereka tahu fungsi media sosial itu sebenarnya mereka tahu gitu, tapi mereka menggunakannya kadangkala tidak sesuai jalurnya gitu, beberapa orang. Nah, banyak juga gitu kasus yang ditemukan terkait sosial media. Dan kakak rasa bahwa peran orang tua ini juga sangat penting gitu dalam hal manajemen sosial media ini tadi, dalam hal manajemen penggunaan HP. Bahkan kakak menemui siswanya kakak gitu ya, udah SMA, itu ada aplikasi pengontrol orang tua di HP-nya gitu, untuk orang tuanya supaya tahu gitu apa yang dilakukan anaknya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu strategi juga ya bagi orang tua untuk mengamankan anaknya gitu, jangan sampai anaknya keluar dari jalur gitu. Jadi sosial media ini bisa berdampak sangat baik bagi mereka, khususnya dalam hal mencari ilmu pengetahuan, tapi juga bisa menjadi hal yang sangat buruk bagi mereka jika mereka menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Jadi mungkin kita nih sebagai seorang anak ataupun untuk orang tua di luar sana, kan banyak nih ya kak kasus yang sudah terjadi tentang anak-anak yang bermain gadget, apalagi judul tadi ya kak, banyak ternyata siswa yang mengakses judi online tersebut. Ini bisa menjadi pengingat kita sebagai orang tua. Tadi kali ini bilang ada siswanya memasang pemantau ya kak, pemantau gitu. Jadi walaupun anak kita sudah SMA mungkin barangkali itu tidak bisa menjadi tolak ukur, mereka sudah bisa kita bebaskan saja gitu. Jadi kita apapun tingkatan umur usia anak itu sebaiknya dalam pantauan orang tua ya teman-teman. Jadi mungkin selanjutnya kakak nih sebagai seorang guru bahasa Indonesia, kira-kira tantangan apa yang kakak hadapi kak? Karena kan mungkin di pandangan orang kak, bahasa Indonesia adalah pelajaran yang membosankan barangkali. Jadi kakak nih sebagai seorang pengajar, strategi apa yang kakak gunakan dalam mengajar di kelas ataupun di luar kelas kak? Oke, jadi bahasa Indonesia itu kan identik dengan panjangnya soal, dengan panjangnya teks, begitu kan. Tetapi ketika kakak belajar di sekolah gitu ya kan, kakak selipkan kegiatan pembelajaran itu dengan games, atau selipkan pembelajaran itu dengan sharing sama mereka, mengobrol hal-hal yang dapat memotivasi mereka juga tentunya sebagai siswa. Kadangkala ya di tengah-tengah pelajaran kita bisa melihat nih seorang siswa atau beberapa siswa
yang tidak fokus dalam belajar, mungkin ngantuk atau lapar, tapi disitulah ruangnya kakak untuk sharing ke mereka. Kadang-kadang juga kakak selipkan dengan game, menggunakan bahan ajar yang menyenangkan, menggunakan PPT, kemudian menggunakan LKPD dengan wall, dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti itu. Jadi mereka tidak bosan dengan variatif pembelajaran tadi. Jadi mungkin kata Kak Lili ini sebagai seorang guru muda juga ya Kak. Jadi kita bisa manfaatkan segala modul yang ada agar anak-anak siswa ini tertarik gitu. Jadi Kak, selama perjalanan Kakak nih, karir Kakak itu aktif banget nih ya Kak. Saya lihat juga lihat CV-nya tuh, waduh luar biasa prestasinya. Ini bisa jadi apa ya, acuan gini buat kami sepanjang karir Kakak ini apa sih Kak? Siapa sih yang menginspirasi Kakak sampai Kakak ingin menciptakan suatu wadah ataupun jadi seorang Lili Sartika seperti yang sekarang ini? Oke, yang pertama itu keluarga ya tentunya. Kalau kita lahir dengan banyaknya benturan gitu ya kan, bukan dari kaum pewaris gitu kan, itu bisa memotivasi kita gitu untuk melakukan sesuatu itu dengan baik gitu kan, dengan terukur, terarah, sehingga kakak termotivasi dari keluarga kakak yang juga mendukung kakak gitu dalam setiap langkah kakak. Pokoknya kata orang tua kakak, silahkan ambil apapun yang disukai atau ikuti kegiatan yang disukai. Doa orang tua itu selalu disukai. Kemudian kakak termotivasi dari Shirley Anavita juga sih tentunya. Itu salah satu influencer yang memotivasi kakak untuk bisa bergerak itu, menginspirasi orang lain. Ya, walaupun banyak tantangannya juga ya, kakak juga masih banyak belajar, masih harus banyak yang diperbaiki dari diri kakak, tapi usaha kakak untuk menjadi yang sampai sekarang ini juga salah satunya termotivasi dari Kak Shirley Anavita. Jadi mungkin karena keadaan keluarga kali Kak mendorong Kakak ingin menciptakan suatu hal yang baru di keluarga Kakak, ingin menjadi seorang anak yang membanggakan keluarga. Jika Kakak tadi bilang Kak Shirley Anavita kan Kak, kalau Rika sih ditanya Kak Lili Sartika sih, siapa inspirasinya. Jadi Kak, mungkin terakhir nih Kak, sebagai penutup kita, pesan dan pesan Kakak atau mungkin pesan Kakak untuk kami nih Kak selaku calon guru yang bisa Kak sampaikan, karena Kakak sudah menjadi seorang guru ya, kira-kira apa ya Kak? Oke, singkat aja sih, ada satu kalimat yang memotivasi kakak ya, karena yang menjadi motonya kakak juga. Coba aja dulu biar tahu hasilnya. Jadi kadang-kadang karena kita tidak mencoba, kita tidak tahu ambang batas diri kita itu sampai di mana. Jadi coba aja, apapun yang ingin kamu coba, kamu bisa, kamu mampu, karena orang lain tuh juga bisa, seperti itu. Jadi gapailah cita-cita kamu setinggi langit. Kalau kamu jatuh di antara bintang. Wah, luar biasa, berikan tepuk tangannya untuk Kak Lili Sartika selaku bintang tamu kita pada hari ini, pengalaman yang luar biasa juga. Terima kasih untuk Kak Lili karena telah berkenan nih bergabung ke podcast sederhana kami. Rika ingin mengundang teman-teman kelompok nih untuk bergabung juga pada hari ini. Jadi ini adalah orang-orang di belakang layar ya teman-teman. Ya, di balik layar yang luar biasa mempersiapkan podcast ini. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih untuk Kak Lili serta teman-teman yang telah menonton pada hari ini. Semoga pada hari ini kita dapat banyak dari kita Kak Lili ini, jadikan pengalaman kita ya. Tadi Kak Lili juga ada pesan, jangan takut mencoba, karena kalau kita jatuh juga di antara bintang-bintang. Jadi kalau kita jatuh kita nggak bakal nih kesakitan, karena kita sudah mencoba, dan ketika kita sudah mencoba kita akan tahu letak salahnya di mana. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.